Yang selanjutnya yaitu angka 7. Nah, ini yang cukup banyak ya. Jadi nanti silakan betul-betul dipahami yang angka 7 ini. Tadi sudah angka 2, kemudian angka 3, dan sekarang angka 7. Masih ingat ya sebelumnya angka 2 itu apa? Oke. Awal kalimat dan kalimat petikan langsung. Kemudian yang selanjutnya angka 3. Nama agama, nama kitab suci, dan nama Tuhan. Oke. Berarti masih ingat ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu angka 7. Ya, ini cukup banyak. Nanti silakan dipahami betul-betul. Kemudian yang pertama, nah, sebelumnya saya sampaikan dulu, 7 ini berhubungan dengan orang. Kalau 2 tadi berhubungan dengan kalimat, 3 berhubungan dengan agama. Sekarang 7 ini, yang banyak ini, cukup banyak ini, berhubungan dengan orang. Oke, yang pertama, nama orang. Nah, tentu kita sudah seharusnya menulis nama orang itu dengan huruf kapital. Huruf pertama dalam penggunaan nama orang atau penulisan nama orang harus ditulis kapital. Misalnya Muhammad Lutfi, berarti huruf M dalam kata Muhammad dan L dalam kata Lutfi harus ditulis kapital. Kemudian misalnya Amir Hamzah, berarti huruf A dalam kata Amir dan H dalam kata Hamzah harus ditulis kapital. Kemudian yang kedua, ini masih berhubungan dengan orang, yaitu julukan orang. Nah, tentu setiap nama atau seorang yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita saat ini atau mungkin yang dulu, ada julukan-julukan yang biasanya digunakan untuk menghargai atau memberikan sebuah penghargaan kepada orang tersebut. Misalnya julukan si pangeran kecil. Nah, julukan si pangeran kecil ini berarti S ditulis besar, si, kemudian P dari kata pangeran ditulis besar atau kapital, kemudian K dalam kata kecil harus ditulis kapital. Kemudian ada julukan lagi, si mulut besar, kemudian si tangan besi, kemudian yang sering kita dengar, yang mungkin semua orang sudah tahu ya, julukan untuk julukan ini, yaitu Raja Dangdut. Siapa dia? Ya, betul, Bang Haji Rhoma Irama. Julukan ini diberikan karena beliau adalah seorang musisi ternama di aliran dangdut. Karya-karyanya yang fenomenal dan juga memiliki makna kehidupan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, julukan Raja Dangdut berarti huruf R dari kata raja ditulis kapital. Kemudian D dari kata dangdut ditulis kapital. Kemudian Raja Pop. Siapa? Ya, betul, Michael Jackson almarhum. Nah, jadi dalam penulisan julukan orang ini perlu kita menulis huruf kapital untuk awalnya. Saya ulangi ya, Raja Dangdut, R-nya besar, D-nya besar. Raja Pop, R-nya besar, P-nya besar. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu yang selanjutnya nama gelar kehormatan. Ya, nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang disertai atau diikuti oleh nama orang tersebut.
Saya ulangi ya. Yang ketiga yang berhubungan dengan orang yaitu nama kehormatan atau nama penghargaan kehormatan, keturunan keagamaan yang diikuti oleh nama orang. Misalnya Raden Ajeng Kartini. Nah, berarti R ditulis kapital, Raden, Ajeng A-nya ditulis kapital, dan Kartini K-nya ditulis kapital. Raden Ajeng Kartini. Kemudian yang keempat yaitu nama gelar kehormatan, keturunan, profesi, dan kepangkatan yang digunakan untuk sapaan, yang dipakai untuk sapaan. Saya ulangi ya. Nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, dan kepangkatan yang digunakan untuk sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. Nah, sapaan di sini yang mana? Ya, betul, yang mulia. Selamat datang yang mulia. Berarti huruf Y dari yang ditulis kapital. Kemudian kata M, mulia, ditulis kapital. Permisi, Kiai. Nah, sapaannya yang mana? Oke, Kiai. Berarti K-nya harus ditulis kapital. Mohon maaf, Profesor. Selamat datang, Dokter. Nah, sapaan-sapaan ini huruf pertamanya harus ditulis kapital. Paham ya? Oke. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 5 ya. Nama jabatan. Saya ulangi, nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Saya ulangi ya. Nama pangkat atau jabatan yang diikuti oleh nama orang yang digunakan untuk pengganti nama orang tertentu. Misalnya ya, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, ini penggantinya yang mana? Pengganti nama orang tertentu. Ya, betul. Wakil Presiden. Nah, berarti W dari kata wakil dan P dari kata presiden harus ditulis kapital. Dan tentunya Kiai Haji dan Ma'ruf Amin juga harus ditulis kapital karena beliau juga nama orang. Kemudian Gubernur Jawa Timur. Kalau yang tadi ada nama orangnya, sekarang tidak atau tanpa ada nama orangnya. Misalnya Gubernur Jawa Timur. Siapa? Ya, betul sekali. Gubernur Jawa Timur. G-nya kapital, J-nya kapital, dan W dari kata Jawa Timur. Berarti Gubernur Jawa Timur. G dari kata gubernur ditulis kapital, dan J dari kata Jawa ditulis kapital, dan T dari kata timur ditulis kapital. Jelas ya? Oke, mantap. Oke, yang selanjutnya yang nomor 6. Nah, tinggal 2 lagi ya. Yang berhubungan dengan orang yaitu singkatan nama gelar. Ini ada 3 ya, bercabang. Ada singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Saya ulangi lagi ya. Yang nomor 6 ada 3 bercabang. Singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Oke ya, singkatan. Misalnya kita dari kata singkatan nama gelar dulu. SPD, Sarjana Pendidikan. Berarti yang harus ditulis besar yaitu S dan P. Ya, betul. S titik
spasi P besar, S besar tadi, P besar, dan D-nya besar atau kecil? Oke, kecil, harus titik. S besar, titik, kemudian spasi, P-nya besar, kemudian D kecil, dan titik. Oke, itu penulisan singkatan nama gelar dengan penggunaan huruf kapital. Kemudian ada lagi SE, sarjana ekonomi. Nah, S dan E nya harus kapital. SH, sarjana hukum. SAG, sarjana agama. S nya besar, A nya besar dan atau kapital, dan G nya kecil. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya yaitu singkatan pangkat. Misalnya Kiai Haji, nah, disingkat KH, K titik H titik. Nah, K dan H harus ditulis kapital. Kemudian pangkat Hajah, nah, yang ditulis H kapital, kemudian J apa kapital? Oke, tidak. Ya, jadi Hajah cukup hanya saja yang kapital, J-nya tetap kecil. Kemudian yang terakhir yaitu sapaan. Nah, misalnya Raden Ayu, disingkat RA. Nah, RA ini harus kapital. Kemudian Datuk, DT, D-nya besar atau kapital dan T-nya kecil, lalu titik. Kemudian Daeng, D-nya besar dan G, nanti DG, D-nya besar, D-nya kapital, G-nya kecil. Oke ya, saya ulangi lagi. Yang keenam, ada singkatan nama gelar, kemudian pangkat dan sapaan. Jelas ya? Oke, kita menginjak ke yang terakhir dari nomor 7 yang berhubungan dengan orang, yaitu berhubungan dengan kekerabatan dan sapaan. Nah, ini berhubungan dengan orang ya, berhubungan dengan kekerabatan dan sapaan. Nah, untuk kekerabatan misalnya ayah, ibu, adik, kakak, paman, bibi. Nah, itu semuanya huruf pertamanya ditulis kapital. Kemudian yang sapaan misalnya hai, kemudian bu, pak. Nah, itu ditulis kapital. Sapaan orang ditulis kapital huruf pertama. Oke ya, mudah ya. Oke.